Selamat sore teman-teman semuanya kepada netizen. Kawan-kawanku, ini merupakan berita yang sangat heboh, berita yang sangat viral. Kenapa? Lagi-lagi oknum polisi. Sedikit-sedikit oknum polisi. Kon cuma sedikit oknum polisi yang melakukan perbuatan melawan hukum. Kawan-kawan, ini video jangan di-skip. Saya himbau, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya atau tekan tombol follow-nya. Setelah itu, komen di bawah ini. Berikanlah komentar Anda sesuai apa yang Anda harapkan tentang penegakan hukum bagi pelaku oknum polisi ini yang telah melakukan perampokan. Sebuah mobil pengisian ATM BRI PT Beringin Gigantara dirampok di Padang Pariaman. Tim Opsnal gabungan berhasil menangkap 3 orang pelaku perampokan tersebut, di mana 2 diantaranya merupakan anggota kepolisian. Salah satu handphone yang digunakan dari pelaku terdeteksi ini ada 2 keterlibatan oknum kepolisian dan 1 masyarakat. Oke teman-teman, ini adalah peristiwa yang telah terjadi pada tanggal 27 Agustus pukul 23 kurang lebih, bahwa telah terjadinya perampokan di Sumatera Barat sana, tepatnya di Padang Pariaman. Di mana perampokan otak dari semua ini merupakan 3 pelaku, merupakan 2 orang itu adalah anggota oknum kepolisian. Mereka melakukan perampokan dimulai dari skenario pura-pura untuk mengawal dan bahkan untuk berpura-pura menggeledah mobil tersebut. Di mana pada saat itu kedua oknum polisi tersebut mereka mengalasankan bahwa mereka melakukan razia untuk menggeledah mobil tersebut. Kenapa? Karena mobil itu diduga telah membawa obat-obat terlarang. Dan itu hanya skenario oknum bajingan itu, kawan-kawan. Dan ternyata setelah diberhentikan mobil itu, lalu ditodonglah korban, ditodong pakai senjata api, dan diperiksa semua mobilnya, sehingga mereka membawa kabur uang tersebut yang ada di mobil sebesar 2,5 miliar. Hal ini tentunya mereka mempunyai motif. Nanti kita bahas motifnya. Dan apa yang telah disampaikan oleh beberapa media dan juga yang telah disampaikan oleh Kapolres Padang Pariaman sana, bahwa itu memang benar merupakan oknum anggota kepolisian yang masih aktif, yang berpangkat Aibda ataupun Aibtulia. Kurang lebih seperti itulah mereka punya pangkat. Peristiwa itu di mana mereka telah merancangkan terlebih dahulu, atau 3 jam sebelumnya telah mereka rancangkan untuk perampokan ini dan berpura-pura untuk menjadi pengawal mobil ATM itu. Sebelumnya mobil ATM itu sudah sempat mengisi ATM tersebut pada 2 tempat masing-masing 300 juta. Seperti itu informasinya kurang lebih. Jadi setelah mereka mengisi, lalu masih tersisa uang itu kisaran 5,6 miliar yang ada di mobil. Dan ketiga pelaku ini, dan keduanya yang merupakan anggota oknum kepolisian, mereka mengejar, memberhentikan, berpura-pura menjadi mengawal, dan juga berpura-pura bahwa itu diduga yang mereka bawa bukan uang, tetapi itu adalah obat-obat terlarang. Dan hal itu tentunya ini sangat biadab banget menurut saya. Sangat keji banget lah ya perbuatan mereka. Namun yang sangat disayangkan, saya kurang tahu apa benar pemberitaan media bahwa pelaku akan dijerat hukuman ataupun ancaman hanya 7 tahun penjara. Maka dari itu saya menilai bahwa kalau hanya 7 tahun penjara diberlakukan kepada perampok, artinya bahwa ini sangat tidak adil bagi penegak hukum. Mengapa? Karena sedangkan pada pasal KUHP saja, berdasarkan KUHP 365 yang disertai dengan kekerasan, adanya ancaman 9 tahun. Junto pasal Undang-Undang Darurat pada Undang-Undang nomor 12 tahun 95 kalau tidak salah, adanya terdapat pada pasal 2, pasal 3, pasal 4 dengan ancaman, dengan melakukan pengancaman benda tajam ataupun senjata api, maka dapat dipidana 12 tahun penjara. Artinya bahwa seharusnya
semua pelaku tersebut harus dapat dihukum dengan pasal yang berlapis, minimal 12 tahun penjara, bukan hanya 7 tahun. Menurut saya seperti itu. Itu dari segi penerapan hukum. Pada terakhir, bahwa ada motif orang ini. Kedua oknum anggota polisi ini, mereka mempunyai motif karena mereka terlilit utang. Namun, kalau kita telusuri kawan, bahwa yang dinamakan anggota ini, baik anggota polisi ataupun anggota TNI, mereka berarti sudah ada mental baja, mereka sudah mempunyai nyali. Artinya mereka tidak dapat ditakuti oleh siapapun. Pada oknum tertentu, pada oknum anggota kepolisian yang sudah melakukan perampokan ini, ketika mereka telah dididik, telah dilatih fisiknya, telah dilatih mental dan juga nyalinya, artinya ketika mereka mempunyai utang, tidak mungkin orang tersebut akan menakutinya hanya karena utang. Saya mempunyai firasat begini, mereka motifnya ini, bahwa jangan-jangan ada, benar adanya mereka punya utang. Cuman yang mereka utang ini, yang mengutangin mereka ini bukan orang sembarangan. Jangan-jangan oknum juga lebih bajingan dari mereka. Jangan-jangan ada keterlibatan dari terlilitnya utang ini, adanya suatu unsur kesepakatan. Makanya kita minta kepada seluruh penegak hukum yang ada di Sumatera Barat, kepada Kapolda, harus diusut tuntas. Motifnya itu kan utang. Lalu kepada siapa dia mengutang? Lalu kepada siapa mereka berutang, dan seberapakah utang mereka itu sampai mereka melakukan perampokan yang mengancam keselamatan mereka, yang mengancam pekerjaan mereka. Mereka ini polisi yang masih aktif, artinya mereka digaji, mereka ada tunjangan, mereka ada uang remotnya setiap. Mereka mempunyai remon setiap bulannya. Artinya, hanya gara-gara utang, mereka berani merampok, mereka berani mempertaruhkan jabatan mereka, ataupun mereka berani mempertaruhkan nyawa mereka. Kawan-kawan, makanya saya katakan bahwa setidaknya Polda Sumatera Barat harus menelusuri siapakah orang itu yang telah memberi utang kepada dua perampok ini. Karena gara-gara terlilit utang, jangan-jangan begini. Ketika mereka telah merampok, jangan-jangan hasil rampok itu mereka telah membayar kepada orang yang mengutangin mereka. Artinya secara sah bahwa orang yang telah menerima itu juga merupakan mufakat, yang menerima hasil kejahatan. Bisa dikatakan bahwa penadah karena telah menerima hasil dari kejahatan. Artinya harus juga ditelusuri siapakah orang yang mengutangin mereka, sehingga mereka melakukan perbuatan yang sangat merugikan kita semua. Ini bahwa suatu analisis saya bahwa ketika orang yang mengutangin mereka, bahwa oknum juga adalah mafia juga ada, atau oknum dari orang yang berpangkat misalkan, atau orang yang berkuasa, pasti dia menekan. Misalkan kalau Anda tidak membayar ini, saya akan lakukan kamu seperti ini, saya akan buang kamu seperti ini, misalkan seperti itu. Saya bukan menuduh. Artinya ada tekanan sehingga mereka berani berbuat kejahatan demi untuk menyelamatkan karirnya, misalkan seperti itu. Makanya saya katakan bahwa harusnya Polda Sumatera Barat dapat menelusuri siapakah orang yang mengutangin mereka. Jangan-jangan ada keterlibatan juga. Jadi pada penerapan hukum seharusnya janganlah hanya sampai pada tahapan 7 tahun saja. Meskipun mereka emang pasti dipecat, tetapi penerapan hukum yang semaksimalnya ataupun yang seminimalnya harus 12 tahun. Ketika kita membiarkan hanya 7 tahun, akan menjadi tolak ukur nantinya. Akan ada perampok-perampok lebih besar nantinya. Karena akan mereka membangun gagasan, karena akan mereka membangun dasar. Karena berdasarkan peristiwa ini, kalau hanya nanti dipidana berdasarkan apa yang disampaikan oleh media bahwa ancamannya hanya 7 tahun. Dan itu sangat-sangat tidak manusia ya. Dan itu sangat-sangat tidak adil menurut saya. Sebagaimana yang telah diyuridiskan, sebagaimana yang telah diatur sesuai dengan hukum positif. Dan lakukanlah hukum itu. Berilah mereka hukuman yang seberat-beratnya. Jangan malah meringankan hukuman perampok. Perampok 2,5 miliar telah merampok. Mereka kalau melakukan lagi 10 kali aja mereka melakukan rampok seperti itu, misalkan mereka sudah bisa beli kapal pesiar tahun depannya.
Jadi apabila mereka dibiarkan hanya 7 tahun, belum nanti dipotong remisinya, berapa tahun mereka jalani? Belum juga nanti mereka akan dibela oleh kuasa hukum misalkan. Bisa aja dituntun hanya sampai 3 tahun, dipotong remisi, berapa lagi mereka jalani hukuman itu? Makanya kita buka logika kita, artinya bahwa kepada Polda Sumatera Utara, kepada penegak hukum nanti di sana, berilah hukuman yang seberat-beratnya kepada orang ini. Jangan membiarkan perampok dihukum yang lebih ringan. Jadi bagi teman-teman semua, ini adalah menjadi contoh bahwa tercorengnya lah nama instansi Polri hanya karena perbuatan oknumnya. Karena bagaimanapun ketika dia dinamakan oknum tidak bisa terlepas melengket dia menjadi polisi. Karena ketika dia telah dilantik menjadi polisi dan itu namanya polisi. Karena hanya perbuatannya makanya ada pembedaan oknum. Artinya bahwa bagaimanapun tidak terlepas dari status instansinya Polri. Dan pembenahan di situ adalah bagaimana pada saat pendidikan tidak diuji psikolognya tidak, ataupun bagaimana tidak dipenuhi dengan ilmu filsafat untuk berbuat baik. Itulah kekurangannya di situ. Sehingga mereka sembarangan membuat kriminal di mana-mana. Yang anehnya, yang seharusnya mereka membangun reformasi polisi ini, yang seharusnya mereka membangun keutuhan masyarakat untuk mengayomi dan menjaga masyarakat, malah mereka meresahkan masyarakat. Sedikit-sedikit polisi, sedikit-sedikit oknum polisi. Di mana-mana yang melakukan pelanggaran, oknum polisi semua. Astagfirullahaladzim, Tuhan Yesusku. Ini loh, di mana sih penegak hukum di Republik Indonesia ini? Di mana sih Bapak Kapolri? Kenapa tidak ditindak seberat-beratnya? Ini sangat disayangkan kalau perampok ini hanya dipidana 7 tahun. Dan ini sangat-sangat tidak adil menurut saya lah ya. Udahlah, nggak usah lah hukum di Indonesia, sudah bubarkan saja lah hukum itu. Nggak usah pakai hukum sivil lagi lah. Tidak usah lagi pakai yuridis lah. Artinya berdasarkan apa yang telah dilakukan oleh orang itu, berdasarkan keputusan penguasa saja, berdasarkan keputusan penyidik aja, berdasarkan keputusan hakim aja, udah pakai. Artinya bahwa kita kembali kepada Anglo-Saxon, common law, berdasarkan peristiwa. Dan ini sangat-sangat biadab kalau hanya dipidana 7 tahun menurut saya lah ya. Jadi kawan-kawanku, inilah yang membuat tercoreng nama instansi. Kasihan teman-teman kita, Polri-Polri, anggota polisi yang baik, akan disorotin masyarakat. Kemarin lagi viralnya itu siapa Polda, siapa namanya Polwan. Padahal Polwan itu kan benar sebenarnya. Tapi karena perbuatan oknum-oknum sebelumnya, sehingga terbawa kepada semuanya. Meskipun polisinya berbuat baik, tetapi karena ada perbuatan pelanggaran oknum, sehingga terbawa kepada mereka, terbawa arus, yang sudah tidak bisa dibatasi lagi. Ini netizen. Bagaimana lagi? Ini masyarakat Indonesia, mereka tidak mau dibodohi lagi.